Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajmain. Gimana kabar semuanya? Semoga kita semua senantiasa terlindung dari godaan-godaan setan yang terkutuk, dan juga pada saat seperti ini semoga kita senantiasa terjaga kesehatannya sehingga lancar aktivitas kita, lancar ibadah kita. Pada kesempatan hari ini, izinkan saya menyampaikan materi tentang kalender Hijriah, yang mana kita tahu bahwa hari ini merupakan detik-detik terakhir kita meninggalkan tahun 1442 Hijriah. Karena besok, terutama nanti malam, kita sudah memasuki tahun baru Hijriah 1443. Maka dari itu, hari ini kita akan membahas dua hal. Yang pertama tentang pengkalenderan Hijriah, dan yang kedua hikmah dari adanya Hijriah atau dibuatnya kalender Hijriah dalam agama Islam. Baik, yang pertama mengenai kalender Hijriah ini. Kita tahu bahwa kalender Hijriah ini tidak hanya dipakai oleh agama Islam, tetapi juga dipakai oleh orang-orang Jawa untuk penanggalan tahunnya. Namun kali ini kita tidak akan membandingkan mengenai perbedaan atau persamaan kalender Islam atau kalender Hijriah dengan kalender Jawa. Walaupun mungkin di antara kita sudah tahu mengenai persamaan dan perbedaannya. Namun di sini kita akan membahas mengenai awal mula kenapa kalender Hijriah ini atau bagaimana kalender Hijriah ini muncul. Kita tahu bahwa Makkah atau Mekah pada saat itu merupakan wilayah yang sangat barbar. Orang-orangnya barbar, perilakunya barbar, sehingga kita biasa mengenal dengan istilah kaum jahiliyah. Mereka orang-orangnya keras, tidak mau menerima pendapat, ngotot, egois, dan apapun yang orang bicarakan atau orang menasihati mereka tidak mau mendengarkan. Sehingga perkembangan agama Islam di kota Mekah sangatlah sulit, karena setiap ada umat Islam yang masuk, mereka siksa. Dan mereka tidak mau meninggalkan kepercayaan agama orang tuanya, ayah-ayahnya, kakek-kakeknya, yaitu yang menyembah berhala. Mereka tidak mau, mereka close-minded. Dan kemudian di sisi lain, kota Madinah atau Yasrib pada saat itu ternyata mengirim utusan kepada Nabi Muhammad SAW dan menyampaikan bahwa kota Yasrib atau Madinah menjamin keamanan Nabi Muhammad SAW beserta umat-umat Islam di Mekah untuk berpindah ke Madinah. Mendengar ini tentu Nabi sangat gembira, tetapi belum turun wahyu pada saat itu, sehingga akhirnya Allah menurunkan wahyu untuk memerintahkan Nabi beserta umatnya berhijrah atau berpindah dari Makkah ke Madinah. Akhirnya di Madinah Nabi Muhammad dan umat Islam disambut dengan sangat baik, dan semuanya berjalan dengan sangat baik, baik itu proses Islam, masuknya Islam, dan proses perkembangan Islam. Ini sangat pesat sejak mulai berada di Madinah. Momentum dari perkembangan agama Islam yang awalnya mandek di kota Mekah dan kemudian melejit sangat drastis di kota Madinah menjadikan adanya usulan bahwa penanggalan Islam dimulai sejak hijrahnya umat Islam di Madinah. Akhirnya semua disepakati bahwa kalender Islam menggunakan kalender Hijriah ini, yaitu dimulai ketika umat Islam berpindah dari kota Mekah ke kota Madinah. Apa yang bisa kita ambil hikmah dari sejarah pengkalenderan Hijriah ini? Bahwa kita tahu Islam tidak berkembang di kota Mekah. Kenapa?
Karena orang-orang Mekah yang seperti itu, barbar, jahiliyah, dan sebagainya, egois, senang membuli, dan sebagainya. Sedangkan Islam bisa berkembang pesat di Madinah. Kenapa? Karena orang-orangnya yang cenderung memiliki karakter, akhlak yang baik, yang sopan, yang senang melindungi antara sesama, peduli dengan sesama. Maka dari itu, kita sebagai generasi milenial, sebagai generasi tahun 2021, generasi tahun baru Hijriah 1443, jangan sampai masih memiliki karakter seperti itu. Kenapa? Karena kita tidak akan mungkin bisa berkembang lebih baik lagi jika seperti yang dicontohkan oleh orang-orang Mekah pada saat itu. Tapi kenyataannya mungkin kita masih seperti itu. Kenapa? Karena penelitian dari Microsoft mengatakan bahwa netizen Indonesia adalah netizen yang paling tidak sopan se-Asia Tenggara. Ini adalah data valid yang dikeluarkan oleh Microsoft. Makanya kita terenyuh dengan keadaan ini. Apakah mungkin memang Indonesia adalah negara yang barbar, negara yang tidak sopan? Takutnya dengan keadaan yang seperti ini nanti akan terwujud ke dunia nyata. Mereka yang terbiasa barbar di dunia online, di media sosial, lama-kelamaan akan muncul juga di dunia nyata dan akan sangat meresahkan hal yang seperti ini. Saya jadi teringat salah satu quotes di anime, kau tidak harus memiliki kepala yang suka membungkuk, cukup milikilah hati yang peduli kepada orang lain. Kita tidak harus membungkuk, kita tidak harus rendah diri. Kita juga harus bangga terhadap Indonesia yang kita miliki ini. Tetapi jangan sampai kita tidak peduli kepada orang lain. Kita juga harus memiliki rasa empati kepada orang lain, peduli kepada orang lain, sehingga kita bisa lebih menerima keadaan yang baru, bisa lebih menerima hal-hal yang baru, tidak egois. Maka dari itu, dengan adanya tahun baru 1443 Hijriah ini, mari kita jadikan momentum tahun baru Hijriah sebagai awal perbaikan akhlak kita. Jadi, resolusi di tahun 2021 ini melalui tahun baru Hijriah adalah resolusi akhlak bermedia sosial. Terima kasih, demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.